Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kilang minyak Pertamina Balongan yang berada di Indramayu, Jawa Barat dini hari tadi terbakar dan meledak. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun ledakan membuat warga sekitar lokasi menjadi panik. Kepulan asap hitam masih terlihat di komplek kilang minyak Balongan milik PT Pertamina yang terbakar sejak dini hari tadi. Api juga masih menyala dari tangki penyimpanan bahan bakar minyak yang terbakar dan meledak. Dari keterangan warga, ledakan yang ditimbulkan kebakaran tangki BBM di kilang Balongan ini sangat keras dan membuat warga panik. Ledakannya, Pak? Keras. Iya. Oh. Ya, rumah bisa goncang, pintu bisa buka sendiri. Awalnya dikira apa, Pak? Ya, kiraan saya itu ya seperti petir, nyambar. Enggak, pas waktu pada saat guncang itu apakah ledakan Pertamina udah mengetahui apa belum, Pak? Ya, belum. Belum. Iya, karena saya tuh ya perkiraan saya tuh petir nyambar. Keluar itu ledakan pertama. Ledak. Kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Balongan Indramayu membuat sebagian besar karyawan tidak bisa bekerja. Untuk kepentingan pemadaman dan investigasi penyebab kebakaran, polisi menutup akses menuju lokasi. Akibatnya, para karyawan tertahan di batas lokasi yang ditutup polisi. Ini saya lagi nunggu jemputan. Oh, jemputan. Sudah berapa lama nunggu di sini? 15 menit lah. 15 Karena menit. jalannya ditutup kan, jadi harus muter jauh ini. Berarti terdampak ya dengan adanya kebakaran ini? Berdampak besar sih, makanya mau kita investigasi dulu. Sementara kebakaran masih belum bisa dipadamkan di 4 tangki penyimpanan BBM yang terbakar di kilang Pertamina Balongan Indramayu. Pemadaman terhambat akibat kencangnya embusan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran internal Pertamina maupun dari dinas setempat diterjunkan untuk mengatasi kebakaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kebakaran tangki minyak Balongan terjadi Senin dini hari. Melihat besarnya ledakan, warga sekitar bersiap untuk mengungsi. Weh, Pertamina kebakaran weh. Weh, ya Allah. Api dan asap tebal membumbung tinggi ke langit Indramayu saat ledakan kilang minyak Pertamina Balongan di Desa Majakerta Senin dini hari. Warga desa yang menyaksikan dari jauh panik, bahkan sebagian bersiap mengungsi dan menyelamatkan diri. Ya panik lah. Panik. Karena rumah juga sampai goyang. Oh, sampai goyang. Banyak letak. Berarti sebelum kebakaran terjadi ledakan apa gimana, Pak? Ya ledakan seperti petir. Berapa kali itu, Pak, waktu itu, Pak? Ya waktu itu cuma 1 kali. Oh, 1 kali. Ya. Kebakaran di area Pertamina Balongan juga sempat terjadi pada 2019 lalu. Namun, saat itu pihak Pertamina memastikan kebakaran bukan terjadi di kilang minyak, melainkan di wilayah kerja fasilitas oil dan gas transportation. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak Pertamina belum menemukan penyebab kebakaran 4 kilang minyak Balongan pada Senin dini hari tadi. Pertamina pun menjamin tidak ada gangguan distribusi BBM ke sejumlah wilayah. Kebakaran tersebut belum kita ketahui dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak berwenang, sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Jadi kami pastikan sekali lagi kepada masyarakat tidak ada kendala di dalam suplai BBM ini. Karena sebetulnya kilang atau processing plant yang utama, equipment utama di dalam kilang ini tidak terdampak. Jadi kebakaran itu hanya di daerah tangki saja. Untuk itu kami tentu berharap bahwa kilang akan bisa segera kami operasikan kembali setelah kita berhasil melakukan pemadaman. Kapolda Jawa Barat meninjau lokasi kebakaran tangki Pertamina di kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Saat ini polisi fokus pada pengamanan lokasi kebakaran dan upaya pemadaman kebakaran. Dan berikut pernyataan Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Doviri. Yang jelas dari mulai semalam sudah dilakukan lokalisir supaya api bisa menjalankan sampai dengan sekarang jadi kelas di area itu saja. Mudah-mudahan tidak sampai menyerang dan kita juga kalau melihat situasinya kobaran api juga sekarang sudah mulai berjaya dibandingkan dengan semalam.
Kemudian warga masyarakat sebagian masih ada yang mengungsi di beberapa tempat ya, tapi sebagian sudah ada yang kembali. Tapi kami harapkan untuk sementara sebaiknya masih pengungsian dulu sampai situasinya benar-benar aman. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi terkini langsung dari lokasi kebakaran di kilang Pertamina di Indramayu, Jawa Barat. Apakah memang api semuanya sudah dipadamkan? Iya, kalau beberapa saat yang lalu api dipadamkan sepenuhnya. Kita tanyakan kepada rekan kami, ada To Iskandar di lokasi kebakaran tangki minyak Pertamina di Desa Majakerta, Balongan, Indramayu, Jawa Barat. To Iskandar, masih terlihat kepulan asap di belakang Anda. Apakah memang masih banyak titik api yang belum bisa dipadamkan di sana? Baik, Andi, kami informasikan bahwa kebakaran yang menyebabkan tangki milik Pertamina, kepulan asap masih terjadi hingga ini Senin siang. Terus pihak Pertamina dan Pemkab sendiri terus memadamkan api kobaran yang terus semakin membesar dan sekarang sudah mulai nampak kecil dibandingkan jika terjadi tadi malam. Sejumlah pejabat dari Kapolda Ahmad Dofiri sendiri didampingi Kapolres Indramayu dan Bupati Indramayu mengecek langsung akses terjadinya kebakaran ini. Dan Kapolda Jawa Barat Ahmad Irjen Pol Dofiri juga mengatakan bahwa pada kebakaran ini dirinya memfokuskan untuk memadamkan dan ditargetkan pemadaman untuk hari ini. Mengingat kebakaran ini adalah tangki Pertamina sehingga nanti berdampak pada suplai di wilayah 3 Cirebon sendiri. Akibat kebakaran ini mengakibatkan ratusan warga atau yang berdekatan dengan 500 meter terjadinya kebakaran ini membuat warga panik karena mengingat ledakan yang sangat besar dan terguncang. Warga saat ini dievakuasi di 3 titik, yakni di Pemuda Indramayu dan Islamic Center dan Bumi Patra Indramayu sendiri. Selain mengakibatkan itu juga mengakibatkan 23 orang alami luka-luka, 15 diantaranya luka ringan dan 8 pengendara yang sedang melintasi di jalur tersebut akibat percikan api mengalami luka bakar yang sangat serius sehingga dilarikan di rumah sakit RSUD Indramayu. Bahkan 1 orang yang diantaranya yang terpental hingga mencapai 1 dilarikan dirujuk di rumah sakit sendiri. Pandi. Baik, Tois, upaya pemadaman apa yang masih dilakukan hingga saat ini dan butuh waktu berapa lama api ini padam? Ya, untuk pemadaman sendiri sejak tadi malam dan hingga hari ini terus berdatangan armada pemadam damkar di Pertamina dan dibantu dari Pemkab dan datangan dari sendiri terus berdatangan untuk memadamkan api dan untuk ditargetkan untuk pemadaman hari ini. Namun kita tidak melihat apa atau kapan dan target ini karena mengingat kondisi kebakaran ini sangat sulit dipadamkan. Mengingat embun angin kencang dan lokasi yang area dari 4 tangki tersebut yang terbakar mengakibatkan petugas pemadam kebakaran sendiri kesulitan untuk menjinakkan kobaran api. Namun hingga saat ini kobaran api nampak kecil jika dibandingkan pada pagi tadi, pada malam tadi juga. Lopi. Baik, ada dugaan bahwa kebakaran terjadi akibat adanya tangki yang bocor di sana. Kemudian juga pada saat kebakaran terjadi hujan dan juga petir. Apakah ada informasi terkait hal tersebut, To Iskandar? Ya, betul sekali, Pandi. Pada saat itu warga mengatakan juga sebelum jam 10 malam, dirinya juga mengatakan dari satu itu bau minyak. Sehingga pada jam 1 malam dini hari ada rintikan hujan gerimis, namun petir menyambar tangki tersebut sehingga menimbulkan percikan api sehingga 4 tangki tersebut menimbulkan api yang sangat besar. Tangki itu baru bocor pada saat cuaca buruk tersambar petir atau memang sebelumnya sudah terjadi kerusakan, To Iskandar? Ya, sebelumnya itu sudah
misalkan pada jam 10 malam. Bahkan warga juga sudah mengingatkan kepada petugas pihak Pertamina sendiri warga ke Pertamina minyak tersebut, mengingat warga juga bahu yang hangat. Namun warga yang tertidur pulas pada saat ledakan tersebut terkejut mengingat ledakan yang sangat besar, dan warga mengira ledakan tersebut diakibatkan guncangan atau itu. Baik, terima kasih Toh Iskandar melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Ratusan warga mengungsi di sejumlah titik pasca terbakarnya tangki Pertamina RU 6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Warga panik dan takut akan besarnya api sejak dini hari tadi hingga Senin pagi yang masih menyala. Dingin, tidur tanpa alas dan selimut. Ini adalah kondisi yang dialami ratusan warga di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Tempat ini merupakan salah satu dari 3 lokasi pengungsian warga pasca terbakarnya tangki Pertamina RU 6 Balongan. Warga terpaksa mengungsi lantaran saat kebakaran terjadi pada dini hari, warga mengalami getaran kuat dan panasnya kobaran api yang kian membesar. Sini kurang lebih ada 320, terus di GOR 100 ya. Nah, di Islami 390-an. Berarti ada himbauan gitu. Ya, masyarakat untuk tenang, tadi disampaikan Pak Kapolda, ya kan, kita akan semuanya bekerja, semuanya udah bergerak semuanya. Lebih dari 800 warga di sekitar kilang minyak mengungsi di 3 titik. Wacana relokasi warga ke tempat lebih aman pun masih dalam pembahasan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara sebanyak 20 orang terluka akibat ledakan dan terbakarnya kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Patra Pertamina dan Rumah Sakit Umum Indramayu. Puluhan korban ledakan dan kebakaran tangki BBM di kilang Pertamina Balongan, Indramayu dievakuasi ke Rumah Sakit Bumi Patra Pertamina dan RSUD Indramayu, Jawa Barat. Di Rumah Sakit Bumi Patra, 4 orang korban mendapatkan penanganan medis, sementara sisanya dirawat di RSUD Indramayu. Umumnya korban mengalami luka bakar dan beberapa di antaranya terluka akibat tertimpa bagian atap rumah dampak guncangan dari ledakan tangki BBM. Ketimpa genteng. Umay rusak kabeh. Terus? Oh gitu, getaran itu ya? Iya. Jadi kena ketimpaan apa sih? Getaran? Emang getarannya kenceng? Kenceng lah. Kenceng banget ya getarannya? Ya, sebelum ledakan tuh ada getaran itu. Getaran dulu ya. Terus berapa kali Pak getaran? Nggak tahu ya orang satu ya. Suara ledakannya berapa kali Pak? Ledakannya satu kali. 1 hari pasca teror bom bunuh diri di Gereja Katedral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan oleh pelaku 2 terduga teroris jaringan JAD berlanjut hari ini. Olah TKP lanjutan dilakukan oleh Puslap For Mabes Polri Makassar, Sulawesi Selatan dan masih dijaga ketat aparat. Ya sabar Bang ya. Ya sama-sama Bang. Hingga saat ini suasana di lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap. Olah TKP ini melibatkan dari Brimopolda Sulawesi Selatan dan Raimas Polda Sulsel, serta tim Densus 88 Mabes Polri. Olah TKP lanjutan oleh tim dari Puslap For Mabes Polri Cabang Makassar, serta tim DVI dan Inafis Polda Sulawesi Selatan tersebut dilakukan guna menyelidiki lebih lanjut peran masing-masing 2 terduga pelaku peledakan. Fokus dalam olah TKP lanjutan juga masih mencari barang bukti yang tertinggal di TKP peledakan bom bunuh diri, dan juga akan merangkai urutan kejadian dalam teror peledakan bom bunuh diri. 2 terduga pelaku bom bunuh diri diketahui berjenis kelamin laki-laki inisial L, warga Makassar, serta 1 pelaku lainnya berjenis kelamin perempuan. Selain itu, dalam olah TKP tersebut juga akan dilakukan penelusuran terhadap plat kendaraan yang digunakan pelaku teror bom bunuh diri guna mengungkap sindikat jaringan teroris JAD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Keluarga orang tua salah satu terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar mendatangi posko antemortem Polda Sulsel. Keluarga menjalani pemeriksaan ciri-ciri medis hingga pengambilan sampel DNA. Sejumlah keluarga yang hadir diantaranya merupakan orang tua D, salah satu terduga pelaku bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.
Mereka mendatangi posko antemortem DVI Bidokes Polda Sulsel Senin pagi. Keluarga menjalani pemeriksaan ciri-ciri medis, pencocokan data gigi, pemeriksaan barang yang terakhir dipakai pelaku, hingga pengambilan sampel DNA. Jasad 2 terduga pelaku masih berada di ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Rifa Majid di tempat kejadian perkara di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Rifa, apa temuan baru yang didapat dari olah tempat kejadian perkara hari ini? Baik, Lofi, Fadi, dan juga pemirsa, sehari pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar ini, tadi sejak pagi dilakukan olah TKP di lokasi ini, dan tepatnya tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tim Densus 88 Satjibom Gegana Brimob Sulawesi Selatan bersama juga dengan tim Inafis melakukan olah TKP kembali, olah TKP lanjutan untuk mengetahui dan juga mengumpulkan sisa-sisa atau puing-puing dari serpihan ledakan bom yang diledakan yang terjadi kemarin. Dan temuan baru yang didapatkan dalam olah TKP tadi itu adalah kami melihat langsung ada temuan beberapa helai kain hitam yang diduga ini merupakan pakaian, potongan pakaian dari wanita, salah satu terduga pelaku yang kemarin tewas begitu di lokasi kejadian. Kain hitam ini tadi sempat diperlihatkan ditemukan di bawah mobil taksi yang terparkir di depan gereja katedral ini, dan hingga saat ini juga di belakang kami saat ini masih berlangsung juga olah TKP oleh tim Densus 88, dan saat ini telah hadir di sini juga adalah Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang tadi juga sempat memberikan keterangan kepada rekan-rekan pers di lokasi ini. Dan selain olah TKP yang dilakukan di depan Gereja Katedral Kota Makassar, juga tadi sempat ada penggeledahan di rumah terduga pelaku bom bunuh diri ini di Jalan Tinumbu, Kota Makassar oleh tim Densus 88 dan juga Gegana Brimob Polda Sulawesi Selatan. Hingga saat ini memang kondisi di lokasi atau tepatnya di depan Gereja Katedral Makassar ini masih terus dijaga ketat oleh ratusan petugas dari Brimob Polda Sulawesi Selatan mengamankan dan juga melihat satu persatu barang-barang ataupun serpihan dari ledakan bom yang terjadi kemarin. Nah, bisa Anda lihat saat ini para petugas masih terus berjaga untuk mengamankan lokasi ini. Dan selain itu juga update yang kami dapatkan tadi bahwa kemarin ada beberapa korban memang yang sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis begitu ya. Korban dari ledakan bom ini sendiri kemarin mereka diletakkan di beberapa rumah sakit, namun hari ini disatukan di rumah sakit Bayangkara begitu, dan pagi tadi 6 dari korban tersebut sudah dipulangkan. Lofi dan Fandi. Kita akan tunggu lagi nanti ada hasil apa dari hasil olah TKP yang digelar saat ini. Terima kasih Rifa Majid melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Polda Sulawesi Selatan memastikan terdapat 19 korban luka dan 2 korban tewas akibat ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu Kapolri menjelaskan telah mengantongi inisial pelaku yang diduga merupakan bagian dari anggota kelompok JAD. Jajaran Polda Sulawesi Selatan memastikan pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keduanya diduga tewas dalam kejadian. Polisi juga telah mengamankan potongan tubuh yang ditemukan di TKP untuk proses identifikasi. Sementara total jumlah korban luka akibat ledakan mencapai 19 orang dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Makassar. Temukan 2 korban meninggal di tempat kejadian perkara, yang mana keduanya ini diduga adalah korban pelaku pengeboman atau bom bunuh diri ya. Kemudian jumlah korban luka sampai dengan malam hari ini juga bertambah dari tadi siang kita sampaikan 9. Malam ini ya kita mencatat 19 orang yang berada di rumah sakit ya dengan kategori luka mulai dari lecet sampai luka bakar ya.
Sementara Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi bom bunuh diri di Makassar. Kapolri meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik pasca insiden serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga telah mengantongi identitas pelaku yang diduga merupakan bagian kelompok JAD. Kapolri akan bekerja sama dengan TNI untuk menumpas jaringan teroris yang bertanggung jawab dalam insiden penyerangan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.